Kita ada di dalam minggu yang keempat, minggu yang terakhir di bulan ini. Kita sama-sama belajar tentang identitas diri. Nah, identitas diri itu adalah cermin yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri, atau siapa saya di dalam pemandangan saya. Nah, kita harus seringkali mengingatkan diri kita, siapa kita sih sebenarnya di dalam Tuhan. Karena kehidupan ini akan membawa kita bisa jadi kehilangan identitas diri atau digoyang identitas diri kita. Nah, cara pandang kita terhadap diri sendiri akan sangat menentukan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan ke depan nantinya, yang akan kita jalani tergantung bagaimana cara kita memandang diri sendiri. Nah, identitas diri menentukan apakah kita bisa melaksanakan rencana Tuhan atau tidak. Nah, kita sudah belajar tentang Gideon, bagaimana Tuhan memakai dia setelah Tuhan membenarkan identitasnya, bahwa dia bukan seorang pengecut yang hanya bersembunyi, tetapi dia pahlawan yang gagah perkasa. Setelah Tuhan benahi identitas dalam kehidupannya, maka dia bisa melaksanakan rencana Tuhan, yaitu dia bisa membebaskan umat Israel dari penindasan orang Midian. Boleh di next juga. Identitas diri menentukan apakah kita bisa melihat masa depan dengan baik atau tidak. Nah, kita sudah belajar tentang 12 pengintai, sama-sama menikmati hasilnya, sama-sama berjejak di tanah yang Tuhan janjikan, tetapi 10 tidak berani masuk. Dia memiliki cara pandang yang tidak benar. 2 orang berani. Akhirnya orang yang bisa benar identitas dirinya, dia bisa melihat dengan benar, lalu dia bisa melihat masa depannya. Kalau 10 berkata kita ini belalang yang gak bisa mengalahkan raksasa, 2 orang berkata kita bisa. Nah, identitas mereka benar, mereka pahlawan, pemenang. Akhirnya mereka dibawa masuk dan dia bisa melihat masa depan. Nah, identitas diri juga menentukan apakah kita bisa menikmati janji-janji Tuhan atau tidak. Contohnya Kaleb dan Yosua. Keluarga-keluarga ini menikmati janji Tuhan, masuk ke tanah Kanaan karena dia punya cara pandang identitas yang benar, bukan seperti 10 pengintai. Nah, Tuhan tidak bisa menjalankan rencananya dalam kehidupan kita sebelum identitas kita ini benar atau cara pandang kita benar. Boleh di next. Nah, setelah Tuhan sudah membenahi identitas kita, membenarkan apa yang kita pandang, maka dia bawa kita masuk ke dalam kehendak dan janji dan rencananya. Cara pandang kita ini sangat menentukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Kejadian pasal 3, waktu pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, iblis juga menggoda Hawa berkaitan dengan identitas dirinya. Siapa dia? Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ingat-ingat kata-kata menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pada waktu manusia ada di Taman Eden, Tuhan sudah bilang semua pohon makanan ini boleh kamu makan kecuali yang ada di tengah, pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, ketika iblis sedang menggoda Hawa, dia godain dengan jati dirinya atau identitasnya. Kamu kalau makan buah ini, kamu gak akan mati. Kamu nanti akan seperti Allah. Itu godaan tawaran iblis. Tapi apa yang sebenarnya Tuhan katakan kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat ke-26, dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat selanjutnya akan dikatakan manusia itu sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu kebenarannya. Karena Hawa tidak menyadari identitas dirinya, siapa dia, maka iblis mencoba menggoda dia dengan berkata, kamu makan, kamu akan seperti Allah. Itu godaan yang dia tawarkan. Padahal kebenarannya, firman-Nya berkata, kamu sudah dijadikan segambar dan serupa. Enggak perlu seperti lagi. Kamu memang kebenarannya udah dijadikan segambar dan serupa. Itu jati dirimu, itu identitasmu di dalam Tuhan. Tapi Hawa dicobai oleh iblis dan berkata, kamu makan, kamu akan seperti Allah. Nah, bukan lagi seperti sebetulnya, tetapi segambar dan serupa. Lalu akhirnya singkat cerita, Hawa ini mengikuti tawaran iblis dan dia ambil buah itu. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, dosa masuk dan mengacaukan rencana Tuhan karena Hawa tidak tahu identitas dirinya, tidak tahu siapa dia sebenarnya. Maka dosa masuk. Itu bahayanya. Kalau kita tidak mengerti siapa kita di dalam Tuhan, bisa-bisa dosa akan masuk. Seperti Hawa. Hawa dia nggak tahu nih siapa dia. Iyakah? Benarkah aku jangan-jangan harus diciptakan seperti Tuhan? Padahal kebenarannya segambar dan serupa. Nah, seandainya identitasnya jelas, dia sadar, dia akan ngomong sama ular itu, ngapain jadi seperti Allah? Toh aku ini sudah diciptakan segambar dan serupa. Betul Bapak Ibu? Nggak perlu lagi seperti. Nah, itulah pentingnya kenapa identitas itu dalam kehidupan kita. Hawa, dia nggak tahu identitasnya, dia nggak tahu kalau dia sudah diciptakan segambar dan serupa. Begitu ada tawaran yang berkata kalau kamu lakukan ini kamu akan seperti Allah. Akhirnya dia jatuh dalam dosa dan mengacaukan semua rencana Tuhan. Yang awalnya dia hidup di Taman Eden, akhirnya dia harus dikeluarkan, lalu dia harus menanggung banyak hal dan harus ada karya penebusan karena dia tidak tahu siapa dia di dalam Tuhan. Karena dia tidak tahu identitas sejatinya itu siapa sih. Bukan hanya Hawa, ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus juga pernah dicobai tentang identitas dirinya. Dalam Matius 3 ayat yang ke-16 dan 17, ceritanya ketika Yesus sudah dibaptis, firman Tuhan berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jelas Bapa sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ketika Yesus sesudah dibaptis, dia keluar dari air, terdengarlah suara seperti itu. Nah, kalau kita membaca Alkitab, perikop selanjutnya Yesus dicobai. Apa yang dicobai? Matius 4 ayat 3. Dikatakan bahwa lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Ngeri kan? Ayat sebelumnya Bapak sendiri ngomong, ini anakku. Perikop selanjutnya iblis mencoba mempertanyakan, jika engkau anak Allah, benarkah engkau anak Allah? Lakukan ini. Buktikan dong keaslianmu. Beruntungnya Yesus kenal siapa dia. Yesus tahu jadi dirinya. Jadi dia enggak mengambil tawaran iblis dan enggak tergoda. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, nanti dia akan ngomong terus sampai firman, sampai akhirnya diusir. Nah, berbeda dengan Hawa,
yang dia tidak mengenal siapa dia di dalam Tuhan, akhirnya dia terlena dengan tawaran iblis, dengan godaan, dan dia jatuh, dan rencana Tuhan jadi kacau balau. Tetapi Yesus ketika dicobai tentang identitas dirinya, dia kenal. Bapak barusan ngomong nih, aku anaknya. Tiba-tiba kau datang, benar kan kau anak Allah? Jika kau anak Allah, ubah ini, buktikan dong. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mengerikannya seperti itu. Sepertinya hal yang sederhana, tetapi identitas diri seringkali juga menjadi pemacu untuk kita digoda sama iblis. Benar engkau anak Allah? Karena engkau anak Allah, kenapa engkau sakit? Benar engkau udah rajin ke gereja? Udah ke gereja kok masalah tetap datang dan sebagainya. Akan banyak tawaran-tawaran, godaan-godaan. Nah, Hawa ragu tentang siapa dia. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tidak ragu, maka dia mengatakan sebaliknya. Cara kerja iblis itu Bapak Ibu Saudara, dia akan mempertanyakan kebenaran Tuhan. Di mana kebenaran Tuhan? Tapi kalau kita harus memperkatakan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhannya berkata, Bapa ngomong ini anakku. Ayat selanjutnya langsung dicobai, benarkah jika aku anak Allah? Seandainya Tuhan berkata, oh iya benar nggak aku anak Allah? Coba aku tes dulu lah, kuasanya ada nggak kalau aku anak Allah? Batu, jadilah roti. Dia ikutin permainannya yang sebetulnya mempertanyakan akan identitasnya. Nah, itu penting sekali. Kenapa kita perlu berdiri kokoh dalam jati diri kita, supaya nggak ada tawaran-tawaran si jahat yang seolah-olah sebetulnya mau mengacaukan siapa kita di dalam Tuhan, dan akhirnya kita jatuh dalam dosa dan kita gagal dalam rencana Tuhan. Siapa sih iblis itu? Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu bapa segala dusta. Dia nggak ada kebenaran di dalamnya. Jadi segala dusta itu datangnya dari iblis. Kerjaannya memasukkan dusta, memasukkan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, melalui banyak cara. Tujuannya supaya kita tidak mengalami apa yang Tuhan rencanakan dan targetkan. Dia masukkan segala dusta-dustanya, kebenaran-kebenaran palsu. Kamu seperti Allah kan? Kamu anak Allah kan? Bahkan dia mencoba untuk mempertanyakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Seperti tadi Tuhan bilang kamu anak Allah, masih tanya lagi jika engkau anak Allah. Ngapain tanya lagi sih? Udah benar aku anak Allah, kata Yesus kalau bahasa sekarang. Nah, ada banyak dusta-dusta yang iblis coba serangkan dalam kehidupan kita, yang membuat kita terintimidasi, yang membuat kita takut, yang membuat kita ragu, dan bisa jadi mempertanyakan akan kebaikan Tuhan. Bahkan ketika masa-masa sulit, masa-masa dalam tekanan, itu saat-saat kita mengalami goncangan, lemah, disitulah saat kebenaran dan dusta dimasukkan. Contoh sederhananya kayak tadi, kamu kan udah rajin ke gereja, kenapa masalah tetap masih datang? Udah doa berapa banyak nih, kok gak dijawab-jawab? Tuhan jangan-jangan gak bisa ngabulkan doamu. Udah ikut Tuhan doa, masih ngalami sakit. Semua yang dimasukkan untuk membuat kita goyang. Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Nah, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Apa yang dia curi? Kepercayaan kita bisa dia curi. Mulai membuat kita ragu terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Akhirnya kita bisa dibunuh imannya. Dan akhirnya kalau imannya yang sudah dibunuh, binasalah. Mau gimana lagi? Contohnya, misalkan Tuhan berkata, kamu anak Allah. Betul kan, dalam Alkitab kita anak Allah kan? Kamu dikasihi, kamu diciptakan segambar dan serupa. Ini kebenaran-kebenaran Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, jati diri kita. Hari Selasa kita berkata, kamu masterpiece-nya Tuhan, maha karyanya Tuhan, kamu berharga, kamu dikasihi. Itu semua kebenaran-kebenaran, itu semua jati diri kita. Tapi begitu kita menghadapi kehidupan, jalan sehari-hari, kadang masih karakter kita diuji, ada emosi sedikit. Katanya pelayanan, kata pelayan Tuhan masih marah-marah di rumah. Gimana? Katanya kamu anak Allah. Masalah begitu terus, nggak selesai-selesai. Lalu ada intimidasi dan ketakutan mulai dicanangkan dalam pikiran kita. Benarkah Tuhan baik? Kalau dia baik, kenapa aku ngalami ini? Ini banyak sekali pergumulan orang. Kalau Tuhan baik, kenapa anakku gini-gini? Kalau Tuhan baik, aku sudah doa dan segala macam hal terjadi. Nah, itu sebetulnya benih-benih yang dilemparkan untuk mencuri kepercayaan kita, untuk mencuri rasa percaya kita sama Tuhan. Lalu kalau udah muncul keraguan dan kebimbangan, iya ya, kok begini ngikut Tuhan, bukan makin baik malah makin buruk. Kadang ada yang ngalami gitu. Lalu ada muncul banyak hal, kita lalu bangkit. Wah, aku mau bangkit lah, aku berdoa, aku berserah. Kita udah doa, lalu udah berserah. Nah, datang lagi sebuah kata-kata intimidasi. Udah doa berapa lama? Udah dijawab belum? Udah doa berapa lama? Belum ada hasilnya. Makin doa, kamu makin dekat Tuhan, malah masalah makin banyak. Gimana? Dan sebagainya. Kalau tidak bertahan dalam kepercayaan, mulailah iman itu lama-lama akan dibunuh tanpa sadar. Dan kita nggak lagi berharap akan Tuhan yang besar. Dan kita berjalan dengan kekuatan kita. Asal sudah berjalan, bisa bertahan dalam tantangan dan sebagainya. Nggak pakai lagi iman. Iman itu percaya. Iman yang apa? Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga kadang digoncang dengan iman yang dicoba segala macam dengan kenyataan yang ada, belum ini A, B, dan itulah yang perlu kita pertahankan. Karena kita berkata waktu Tuhan datang, dia tanya, adakah iman di bumi ini? Masihkah bertahan? Apakah udah dicuri atau dibunuh iman kita? Lama-lama enggak, akan dibinasakan. Ada Bapak Ibu pernah dengar, udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, nggak usah doa-doa lagi, sama aja kok. Nah, udah sampai itu berbahaya. Udah mulai mau dibinasakan betul-betul. Doa nggak doa sama hasilnya. Udahlah, nggak usah cari-cari Tuhan. Ke gereja nggak gereja sama aja, pelayanan nggak pelayanan sama aja kok. Marah masih marah dan sebagainya. Sebetulnya itu akan menggoncang jati diri kita. Kalau kita berkata, iya memang yang lama sudah berlalu, yang baru datang, dan perlu kita perkatakan. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita dicuri kasih kita. Ngapain mengasihi? Dia jahat sama kamu. Ngapain dia kasih? Dia berbuatnya begini. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa dia curi kalau kita tidak stand berdiri teguh pada jati diri kita. Ya, Tuhan berkata, Allah kita kasih, dan kita juga adalah kasih. Kasihlah Tuhan dan sesama. Itu hukum kita yang paling utama. Terserah mereka mau berbuat apa, kasih, ampuni, bahkan, dan banyak hal yang sederhana yang itu, yang kadang bisa dibunuh. Lama-lama kalau kita tidak sadar, kita terima tawaran iblis yang sebetulnya masuk, ya kayak wajar lah itu istilahnya dalam tanda kutip, tapi itu berbahaya.
Bahkan dalam Markus 8 ayat 33, ceritanya tentang Petrus sama Yesus. Yesus mau disalib. Alkitab berkata, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini yang berbahaya juga. Petrus ini maksudnya baik, Tuhan mau disalib, jangan dong Tuhan, kami masih butuh Engkau. Tetapi Tuhan berkata, ternyata iblis masuk, menyusup dalam pikiran Petrus, ditengking sama Tuhan. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Berarti iblis juga bisa berdusta melalui pikiran kita. Perlu kita bentengi pikiran kita. Bukan hanya pikiran yang baik-baik. Ini bukan hanya baik dan baik, tetapi di situ ada kata-kata yang menarik. Apa yang dipikirkan manusia, apa yang dipikirkan Allah. Jadi pertimbangan kita kalau mikir, kita bicara sama Tuhan, Tuhan ini sama nggak apa yang kau pikirkan? Kalau saya belum masukkan dalam pikiranmu. Pikiran Tuhan itu sederhananya firman-Nya. Itu semua pikiran Tuhan di situ. Pikiran-pikiran Tuhan itu semua dari firman, cara pandangnya, cara kerjanya, semuanya. Nah, itulah kerjaan si iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, untuk membawa kita tidak mengalami janjinya. Hawa masuk dalam tawarannya, dia jatuh, dia harus bayar dosanya, akibatnya dia dilemparkan ke itu. Sampai sekarang manusia kehilangan kemuliaan Tuhan karena ada dosa. Yesus dia berdiri kokoh, dia tidak goyang identitasnya sekalipun dicobai. Kita juga, saya berdoa kita semuanya kuat dalam identitas kita. Kita anak Allah, kita ciptaan yang berharga. Tuhan mengasihi kita, darahnya sudah dibayarkan. Tidak ada yang melebihi apapun kasihnya. Dia kasih, dia besar. Solusinya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Solusinya seperti firman, cari kebenaran. Maka Matius 6 ayat 33, ini ayat yang klasik sebetulnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Kenapa Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah? Dan di situ ada penting, kebenarannya. Kebenarannya adalah kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran dunia, bukan kebenaran yang coba disusupkan dalam pikiran kita, tapi kebenarannya, kebenaran Allah. Kenapa kita datang ke gereja, kenapa kita baca Alkitab, bersekutu, kita cari, dengarkan YouTube, khotbah-khotbah yang lain dan sebagainya. Karena kita mau nih tahu kebenarannya gimana sih. Sebetulnya cara mainnya kayak apa sih? Apa yang Tuhan mau tunjukkan dalam hidupku? Apa yang harus aku buat supaya sama step-stepnya seperti firman? Itu kan yang kita rindukan sama-sama kan. Itulah solusi yang Tuhan kasih dalam hidup kita, untuk kita cari kebenarannya. Mau tentang keluarga, kita cari kebenaran tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang segala macam. Kalau kita sudah terima itu, semuanya ditambahkan dalam kehidupan kita. Mau kasih, mau iman, mau segalanya, Tuhan menambahkan dalam kitab kita. Amin. Boleh katakan ke kanan kiri, yuk cari kerajaan Allah lebih lagi. Sekali lagi, temukan kebenarannya. Sekarang itu, temukan kebenarannya. Kita harus temukan kebenarannya. Gimana ini? Kalau begitu sekarang bagaimana kita melawan, atau supaya kita jati dirinya kita pulih dan tidak digoncang-goncang? Gimana ini caranya? Setelah tadi ada kebenaran, nah, kita kembali kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ini desain awal manusia sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Tuhan berfirman,
Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Sampai di situ aja Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan sebetulnya merancangkan kita, mendesain awal kita sejak diciptakan, sudah segambar dan serupa itu jadi diri kita, lalu untuk berkuasa. Berkuasa ini lebar sekali. Nah, tapi saya mau satu bagian aja. Kalau kita ini diciptakan berkuasa, pertanyaannya, di mana kuasa kita? Apakah di sini aku berkuasa nih, bung, langsung jatuh roboh 7 tembok, atau pakai telunjuk, langsung habis semua? Atau kita injakkan kaki, aku berkuasa atas bumi, dan 3 kali hentakkan nama Yesus, hancur semua? Atau kita berkuasa, sekali mikir langsung jadi sesuatu? Atau kita berkuasa dalam otot kita? Di mana kuasa yang Tuhan berikan? Atau kuasanya di dalam, jadi kita punya tenaga dalam katanya, kuat, mampu hadapi? Atau di mana Bapak Ibu Saudara? Gimana kita bisa memakai kuasa kita kalau letaknya aja yang spesifik di bagian mana? Itu yang akan kita lihat selanjutnya. Saya menemukan satu ayat, ternyata kuasanya salah satunya adalah di dalam mulut Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama katakan mulut. 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 21, kita baca bersama-sama ayat ini dalam terjemahan baru dulu. Ya Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Di situ ada kuasa mati dan hidup. Siapa suka ngomong, itu yang akan dia makan. Apa yang dia omongkan, itu yang akan dia makan. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu bagus juga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi di dalam mulut itu ada kuasa, bisa untuk menyelamatkan atau merusak, bisa untuk membangkitkan atau merusak, atau melemahkan. Betul? Kata-kata bisa mencipta atau kata-kata bisa menggagalkan. Kenapa itu begitu powerful? Kenapa Tuhan ketika menciptakan dia berfirman, berkata-kata? Hari ini kita tahu kata-kata sebagai alat komunikasi, betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi sebelum itu dipakai sebagai alat komunikasi, kata-kata adalah alat mencipta. Boleh katakan kata-kata alat mencipta? 1, 2, 3. Iya, Tuhan berfirman jadi. Tuhan berfirman jadi. Tuhan ngomong, Tuhan berkata-kata dan dia jadi seperti itu. Mungkin biar lebih kuat lagi, kenapa di dalam mulut kita ada kuasa? Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kenapa mulut kita ada kuasa? Karena di dalam mulut kita ada firman. Amin. Coba bisik aja kanan kiri, dalam mulutmu ada firman. Dalam mulutmu ada firman. Kalau bicara maka hati-hati, tidak sembarangan. Di situ ada kuasa hidup dan mati. Di situ ada letak menghidupkan atau menghancurkan. Ada banyak contoh di dunia ini. Kata-kata, hanya dengan kata-kata bisa membangkitkan orang atau meruntuhkan. Bahkan ada penelitian di Jepang ngomong sama nasi ditaruh di dalam tempat, 2 tempat,
Yang satu setiap hari ditulis dengan kata-kata yang baik. Kamu baik, kamu indah, kamu enak. Nah, kata-kata baik. Yang satu dikatai dengan busuk, nggak berguna, nggak enak. Apa? Semua penelitian beliau dilakukan selama kurang lebih kalau tidak salah sampai sebulan 30 hari. Dan itu diteliti kasih. Yang dikata-katakan baik benar-benar nggak busuk. Tapi yang ngomongin busuk, jelek, busuk Bapak Ibu. Dua yang dilakukan itu baru beras. Satu lagi tentang air. Air itu kalau di mikroskop yang kecil itu ada bentuknya, ya mereka ilmiah yang lebih tahu. Tetapi yang dikata-katain baik itu mengkristal kayak mutiara, bagus bentuknya. Tapi yang dikatakan kacau, busuk, apa benar-benar jadi kacau. Itu secara dunia sudah diteliti. Kadang orang yang nggak ngerti kebenaran pun mereka tahu. Mereka mungkin sama anaknya dipegang kata masa depanmu indah ya nak, kamu nanti depannya berhasil ya. Mereka sebetulnya ambil prinsip dari firman bahwa di dalam mulut kita ada kuasanya. Inilah kekuatan yang Tuhan taruh. Lalu apa kaitannya dengan identitas diri? Kalau kita baca pencobaan Yesus tadi, setelah Yesus dicobai, lama-lama dia itu mengkanter atau melawan dengan kata-kata. Dia bilang manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari firman. Dia katakan sesuatu. Bahkan iblis pakai ayat firman Tuhan di bagian air, dia juga balas dengan ayat firman Tuhan. Sampai akhirnya dia pergi. Nah, malam hari ini kebenarannya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam mulut kita ada kuasa. Tinggal kita mau pakai seperti apa. Mau kita pakai untuk membangkitkan, memulihkan identitas kita, atau kita pakai untuk meruntuhkan dan menjatuhkan. Suatu kali saya pernah, ini pengalaman pribadi, kata-kata yang sungguh powerful, ingat saya sampai sekarang. Dulu sebelum saya bertobat kan jarang ke gereja. Sekali ikut beston atau ibadah tengah minggu, anak gembalanya ngomong gini, tumben. Kata satu kata loh, saya ingat, saya tumben. Pakai bahasa Jawa, ojo-ojo sesuk mati. Untuk bahasa Indonesianya gini, jangan-jangan besok kamu mati. Beneran ini saya alami, karena tahu nggak pernah ke gereja, tahu jarang ini, begitu tuh nongol di ibadah beston, kaget semua. Masih muda, bilangnya gitu, aduh itu nancep. Beruntungnya saya pulih, kalau enggak saya akan memilih, ini gimana sih? Udah anak pendeta, mau bertobat, mau itu, malah ngomongnya kayak begitu. Sederhana, tapi itu bagi saya sangat mungkin ya itulah puasa. Tapi ada satu lagi teman saya yang nggak bisa main musik. Tapi begitu dia salah dia ngomong, nggak apa-apa, masih belajar, kamu pasti bisa. Sekarang jadi pemain musik yang bagus. Anak-anak bisa jadi juga. Karena di sini ternyata ada kuasanya. Coba Bapak Ibu kita nggak itu aja, dengarkan, seneng dengar kata-kata yang baik atau kata-kata yang nggak baik. Makin dengar kata-kata yang nggak baik kan kadang mendowngrade hidup bisa. Tapi disitulah letak kuasa. Nah, kaitannya dengan jati diri, kita harus terus berdiri dan berkata, aku anak Allah, aku dikasih. Ada pikir, lo kamu masih gagal kok, belum ada hasil dan sebagainya. Tetap ngomong, aku dikasihi. Kasih Tuhan tidak terpengaruh dengan hasilku. Mau aku berhasil, mau income-ku berapa, mau dapat berkat atau enggak, Tuhan tetap mengasihiku. Ya, kita harus berkata gitu. Aku anak Allah. Kamu doa belum rajin ke gereja belum? Doa ke gereja. Ini Pastor Chris Manusama, saya dengar bagus sekali. Doa makin lama kita 2 jam baca Alkitab, makin hari makin banyak, tidak membuat Tuhan makin cinta sama kita. Karena Tuhan sudah cinta sama kita, Tuhan sudah sayang. Tapi membuat kita yang makin cinta sama Tuhan. Nah, itu kata-kata juga memberkati hidup saya. Jadi mau kita nanti mau
kamu setiap Jumat kita duduk berlutut, kita doa semalam suntuk. Rajin terus, tidak membuat Tuhan jatuh tambah cinta, karena dia sudah cinta. Amin. Mau kita sebelum ditebus, mau kita nanti masih dalam dosa, itu Tuhan itu sudah sayang, maka dia rela mati di atas kayu salib. Sekarang bagian kita bagaimana cara nambahin supaya kita makin cinta sama Tuhan dengan semuanya itu. Tapi jati diri kita, aku dikasihi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang masih berbuat salah, masih apa, datang sama Tuhan. Kasihnya tidak kurang untuk mengasihi kita. Amin. Dia Bapa yang baik, dia tahu kondisi kita, kapan kita lemah, kapan kita kuat, apa yang kita mau kerjakan, apa yang tidak dibuka di depan, di dalam hati kita, dia juga tahu. Yang dia mau, seperti anak datang sama bapaknya, ngomong apa adanya, dan dia biar pulihkan hidup dan jati diri kita. Amin. Kita dikasihi, kita disayangi, kita diciptakan segambar dan serupa. Lalu prakteknya gimana? Prakteknya kalau memang di mulut kita ada kuasa, yuk kita pakai yuk kuasa kita yuk. Yuk kita pakai yuk dengan kata-kata kita. Baik untuk membangun diri kita, membangun orang-orang di sekitar, membangun keluarga, membangun apapun. Kita berkata dengan penuh iman. Setiap firman-Nya. Kadang saya lakukan juga, segala perkara dapat ku tanggung bersama dengan Tuhan. Saya berkata juga, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memberi buah. Aku diciptakan segambar, aku anak Allah, aku masterpiece-nya Tuhan, aku disayangi, aku dihargai. Sehingga kita tidak digoyangkan. Sehingga kalau ada tawaran iblis, benarkah kamu dikasih? Mau masalah datang, nggak masalah datang, mau doa dijawab, nggak dijawab, Tuhan tetap mengasihiku. Amin. Iya, kita berdiri. Aku tidak tergoyah dengan iman. Percayaku bukan karena ada masalah atau tidak. Percayaku bukan karena doaku dijawab atau enggak. Percayaku bukan karena aku diberkati atau enggak. Percayaku karena aku tahu Tuhan baik. Aku sudah diselamatkan. Dia rela mati di atas kayu salib buat hidupku. Aku sudah dimerdekakan. Dosaku sudah diampuni. Hidup yang kekal Tuhan beri. Sekarang bagianku mengasihi Tuhan. Bagianku mengerjakan yang Tuhan percayakan. Segala pekerjaan tanggung jawab kita, itulah Tuhan percayakan. Kalau Tuhan saja percaya, harusnya kita juga percaya. Betul Bapak Ibu? Kalau Tuhan percaya, Bapak Ibu kelola perusahaan, toko, pelayanan, itu artinya Tuhan percaya. Betul? Kalau kita percaya sama Tuhan, hal yang biasa. Tapi kalau Tuhan percaya kepada kita, itu luar biasa. Dia percayakan berkatnya, dia percayakan anak-anak, dia percayakan papa, mama, tetangga, keluarga kita. Lalu kita mau apakan? Mulai dengan kata-kata kita. Keluarga-keluarga yang diberkati, keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, suamiku mengasihi Tuhan, diperkatakan. Pakai kuasa kita. Kalau kita digoyangkan lagi dengan hal itu, berdiri teguh. Tidak, kebenaran apa yang kita tahu kita katakan. Maka kemarin kalau kita lihat ada kucing, lalu singa dan cermin. Jangan cerminnya singa mencermin lalu lihatnya kucing. Tapi kita mau singa lihat cermin jadi singa. Jadi kita mau katakan, kalau ada cermin juga kita mau katakan, kamu dikasih, kamu anak Allah, kamu diberkati, kamu masterpiece-nya Tuhan, ciptaan yang berharga. Sampai iman kita bangkit. Sekelas Daud saja, dia pernah mengalami titik rendah, perlu menguatkan kepercayaan. Kalau Bapak Ibu ingat ceritanya di Siklap yang kebakar, dia kuatkan kepercayaannya. Kita juga pakai mulut untuk menguatkan kepercayaan, mengembalikan kuasa itu kita pakai. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak boleh diem aja, lawan dengan kata-kata, mulai dengan berkata-kata. Ibu-ibu kan kata-katanya, kosakatanya lebih banyak, setiap hari harus keluar. Ayo isi dengan berkat yang keluar, isi dengan sesuatu yang memberkati, yang membangun, yang membangkitkan.
Sambil jalan kalau patang diberkati. Wah, itu satu kata itu jadi gaya hidup yang membangkitkan semuanya. Bangkit dan bersinar. Kita nggak mungkin bilang sama orang, yuk bangkit, yuk bangkit. Kita sendiri nggak bangkit gimana? Kayak kita mau bangun orang, yuk bangun, tapi kita tidur. Kau bangun nggak dia? Tapi kalau kita bangkit, kita bangun. Nggak bangun juga kadang kita seret kalau anak sekolah. Saya ingat. Tapi seandainya kita sendiri sedang tidur dan apa nggak bisa buat bangun, yuk kita sama-sama bangun iman kita, bangkit yuk tahun ini. Mulai dengan kata-kata kita berkatakan tidak ada yang mustahil. Aku masih percaya, aku masih punya harapan. Tuhan masih bisa berkarya. Ini masih belum selesai rencana Tuhan. Sebelum Tuhan panggil pulang, artinya rencananya masih berjalan. Amin. Coba lihat kanan kiri dan senyum. Senyum aja ke kanan kiri. Ngelihat orang senyum aja kita senang. Apalagi ditambah dengan satu kata. Kamu berbeda hari ini ya. Kelihatan matamu bersinar atau apa. Ngelai kaosnya kuning-kuning cerah. Ya kak, enak gak? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulannya malam hari ini adalah mengkonklusi semua selama 1 bulan. Identitas kita itu adalah cara pandang kita, dan ini akan menentukan rencana Tuhan, janji dan kehendaknya. Kalau kita benar, itu terjadi. Dan kalau kita digoyang, ditawarkan dengan segala macam yang iblis coba untuk merontokkan dalam hidup kita, berdiri kokoh, kasih kuasa itu keluar dari mulut kita. Kata-kata firman, di mulut kita ada firman yang mencipta dan membangkitkan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama kita baca yang di slide ini, kita katakan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini baru sedikit aja Bapak Ibu Saudara. Banyak firman di Alkitab yang bisa kita kata-katakan. Kata-kata kita ada kuasa. Yuk kita sama-sama berkata-kata. Mulai dari aku anak Allah. Kita berkata-kata dengan iman. 1, 2, 3. Aku anak Allah. Aku berharga. Aku diciptakan segambar dan serupa. Aku masterpiece-nya Tuhan, maha karyanya Tuhan. Aku bukan produk gagal. Aku kawan sekerja Allah. Aku dipilih, panggil, aku dipilih, aku dikasihi. Rencana Tuhan besar dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.